Pokari, sedang bingungan resah sama apa? Yuk dengerin Pokari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, balik lagi di Pokari dengan episode yang ke-12 hari ini. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Karena kita udah melewati lebaran ya. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin dulu, mohon maaf lahir batin. Oke, buat episode kali ini kita akan collab bareng Departemen Kerohanian. Boleh kali ya langsung aja perkenalan di TT Departemen Kerohanian. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Jeko Indonesia Pendeta dari Departemen Jeko dari Departemen Kerohanian. Nah, Pokari kali ini kita bakal collab soal kerohanian dan akan mengangkat tema dengan judul Breaking the Never Enough Cycle, Finding Balance and Self-Compassion, atau secara garis besar tentang menemukan keseimbangan diri dan kasih sayang pada diri sendiri. Dan pastinya karena ini collab dengan kerohanian akan disangkut pautkan dengan ajaran Islam. Nah, podcast kali ini kita juga kedatangan narasumber yang keren banget nih. Boleh mungkin Teteh silakan. Hai guys, perkenalkan nama aku Rosa Anissa Safira. Aku juga mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung angkatan 2020. Dan ya mungkin belakangan ini lagi aktif untuk coba bangun sosial medianya untuk bisa share hal-hal yang bermanfaat, insya Allah. Oke Teh, sebelumnya gimana Teh kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Kalian baik-baik? Alhamdulillah baik. Terus kalau boleh tahu nih Teh kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain? Sebagai mahasiswa semester akhir tentunya aku sedang menyelesaikan skripsi, teman-teman mohon doanya. Terus juga paling ada beberapa kegiatan-kegiatan lain di luar kampus, kayak misalnya di organisasi di luar kampus ada One Ummah Movement ataupun We Care We Speak dan juga Langkah Nyata. Terus juga ada beberapa activity lainnya lah, kayak jadi fasil atau apa gitu. Wah, sibuk juga mungkin ya Teh. Gimana Teh? Ini ngeganggu nggak sih Teh datang ke kegiatan ini Pokari X Kerohanian? Enggak sih, jujur aku menunggu-nunggu aku bisa datang lagi ke kampus gitu. Jadi aku super seneng kalian ngajakinnya offline gitu, bukan online. Makasih banyak ya Teh sebelumnya karena udah mau menyempatkan waktu untuk datang di Pokari. Oke, mungkin kita langsung aja ya Teh. Untuk tema kali ini kita juga akan mengangkat fenomena. Fenomenanya adalah tentang quarter life crisis. Nah, boleh mungkin dari Teteh apa yang Teteh ketahui tentang quarter life crisis? Oke, teman-teman, ini sebenarnya bahasan yang sering banget ya dibahas tentang quarter life crisis, dimana orang-orang biasanya tuh di usia 18 sampai 30 tahun di masa-masa transisi dari remaja ke dewasa gitu ya. Di sini tuh banyak orang-orang yang ngalamin krisis karena perpindahan tadi gitu, entah mungkin ngerasa jadi kayak cemas atau bingung tentang masa depan, atau ngerasa emosi-emosi sedih ataupun kebingungan dan ketakutan tentang masa depan lah intinya gitu kan. Dan ya banyak banget nih dibahas gitu. Mungkin makanya dibahas sekarang juga karena di usia-usia itu memang agak rawan untuk mengalami krisis, walaupun sebenarnya periodenya adalah periode yang wajar. Quarter life period itu akan dialami semua orang, tapi belum tentu semua orang ngalamin krisis. Dan dari survei yang aku baca gitu ya, dari usia 25 sampai 33 tahun itu tuh sekitar 75% di survei itu ya. Mungkin teman-teman bisa cari jurnalnya atau apapun, mereka tuh ngalamin krisis gitu di usia-usia itu. Itu tuh belum sama yang kita rasain hari ini gitu. Mungkin mahasiswa akhir hari ini gitu, hai. Mungkin kayak mulai agak deg-degan gitu. Kenapa ya ini bisa hadir deg-degannya gitu? Mungkin karena akan menghadapi ketidakpastian dalam hidup gitu ke depan. Oke, berarti tadi sempat Teteh notice mahasiswa akhir. Berarti Teteh juga ngalamin gitu ya? Atau gimana gitu? Oke, teman-teman, tadi ya nggak semua orang ngalamin krisis gitu di dalam periode ini, karena quarter life periodnya itu pasti dialami semua orang, tapi quarter life crisisnya itu enggak, karena nggak semua orang memaknai ataupun merasakan hal-hal negatif itu yang sampai mengganggu gitu. Karena sebenarnya kita tuh bisa juga untuk
menikmati fase-fase ini gitu, untuk bisa bertumbuh. Karena kan di sini tuh sebetulnya tahapan perkembangannya ya, setelah kita settle di masa remaja nih sama diri kita, after ini kita ya biasalah kayak orang-orang dewasa pada umumnya gitu ya, mencari pasangan hidup dan juga meniti karir path-nya ke depan gitu. Nah, di masa-masa ini sebenarnya adalah masa yang sangat baik untuk bisa bertumbuh, untuk eksplorasi, dan untuk dinikmati gitu. Jadi rasanya mungkin hari ini karena beberapa value tentang keagamaan yang aku yakini pun gitu ya, aku yakin bahwa takdir-takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik. Aku yakin Allah juga menjamin aku di masa depan gitu, dan aku nggak perlu takut karena apa yang aku jalanin hari ini pengen nyari ridhonya Allah gitu. Jadi nggak ada hal apapun di depan yang perlu aku sangat takutkan gitu, karena aku punya Allah gitu. Jadi hari ini aku sangat enjoy sih menikmati quarter life period ini gitu. Oke, kalau menurut Teteh sendiri gitu, dari fenomena yang ada gitu atau dari lingkungan Teteh, apa sih penyebab dari adanya krisis ini gitu di quarter life period ini? Oke, sebenarnya ini kalau misalkan mau dilihatnya dari pandangan aku ya hari ini, banyak hal yang terjadi ketika kita nggak settle juga sama diri kita nggak merasa secure sama diri kita, terus juga mungkin kehilangan apa ya yang harus saya lakukan di dalam hidup gitu, buat landasannya gitu, ataupun juga sebenarnya nggak sepenuhnya yakin sama takdirnya Allah atau ketetapan-ketetapan yang udah Allah kasih gitu, atau jaminan-jaminan dan janji-janji yang Allah kasih gitu. Dimana sebenarnya di masa-masa ini ya sangat wajar sekali kita merasain kesedihan di dalam hidup, karena Allah juga kasih adalah dalam suatu ayat gitu ya, di mungkin kalau nggak salah ya teman-teman di Al-Baqarah ayat 155 itu tuh Allah tuh bilang kalau misalnya ya bakalan Allah kasih khauf atau kesedihan gitu ya. Jadi ya harusnya kita nikmatin lah kesedihannya gitu. Dan ya tadi gitu ya, percaya sama Allah, dan mungkin penyebab-penyebab lainnya kalau misalkan dari banyak faktor gitu, kayak dari psikologi sosial bisa dilihatnya sebagai norma yang apa ya namanya istilahnya, intinya kita akan menghadapi sesuatu yang tidak pasti di depan gitu, karena kan biasanya ada jenjangnya ya. Kalau misalkan kita tuh pasti di kuliahan, misalkan SMA akan kuliah nih gitu misalnya, atau dari SD ke SMP, SMA. Nah kalau misalkan after kuliah ini kan kita harus cari sendiri nih gimana step-step ke depannya gitu. Ataupun juga banyak dari kita yang jadinya membandingkan diri sama orang-orang di sekitar kita, atau mungkin juga terlalu fokus sama hal-hal yang hasilnya akan seperti apa ya, saya akan bisa nggak ya gitu, di depan tuh seperti apa ya gitu. Tapi nggak fokus sama hari ini, nggak fokus untuk nge-build hari ini, oh step pertamanya saya harus ngelakuin ini, keduanya ini, ketiganya ini, baru saya nanti akan bisa lihat hasilnya di kemudian hari gitu. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman ada jawaban juga, kenapa tuh? Mungkin berarti kayak penyebab utamanya itu kehilangan arah dan kayak terlalu khawatir dengan kedepannya gitu ya Teh. Oke, tadi kan Teteh sempat bilang gitu kalau misalnya si fenomena ini tuh nggak mungkin, nggak bisa ada di setiap orang kan. Tapi ada nggak sih Teh, semisalnya kita Teh memasuki fenomena tersebut, ada nggak sih cara-cara untuk menghindari, atau apa dari Teteh sendiri ada nggak sih yang Teteh lakuin untuk mengatasi fenomena tersebut? Oke, untuk ngatasin fenomena tersebut, iya tadi benar, nggak semua orang bisa, nggak semua orang ngalamin krisis di periode ini gitu ya. Ada orang-orang yang menikmatinya juga, ada orang-orang yang enjoy untuk bertumbuh juga. Tapi cara untuk bisa menghindari ini adalah sebenarnya menurut aku ya, hal yang paling mendasar dalam kehidupan adalah kita perbaikin diri kita untuk bisa belajar cari ilmu gitu. Salah satu mengatasi masalah itu adalah dengan ilmu.
Nah makanya mungkin belajar lagi nih hari ini, mungkin kita bilang kita percaya sama takdirnya Allah, tapi itu cuma lip service doang. Kita nggak ngerti nih sebenarnya takdir tuh seperti apa sih, takdir yang baik seperti apa, takdir yang buruk seperti apa. Kita cuma taunya kayak ya udah, gue yakin nih takdir sama takdir Allah, tapi kita nggak tahu apa-apa gitu sebenarnya. Dan akhirnya jadi ngerasa cemas, kita tetap ngerasa risau sama masa depan, kita risau sama hal-hal yang bukan ada di kendali kita gitu. Ini kecepatan ya guys? Enggak. Santai. Karena tadi, jadi mungkin bisa dicoba untuk cari tahu lagi nih hari ini sebetulnya ilmunya ya, takdir Allah tuh seperti apa sih gitu. Takdir yang baik itu tuh bukan berarti takdir yang sesuai sama apa yang kita mau gitu kan, tapi ya sesuai sama apa yang Allah akan kasih gitu. Karena kita nggak tahu hal yang baiknya tuh yang mana gitu. Kita tuh manusia yang remeh ini suka sotoy gitu, kayak apa ya Allah, aku udah sholat, aku udah ini, tapi kok bisa ya aku nggak dapetin ini gitu. Jadi kayak cuma pengen barter aja gitu. Nah terus dari belajarin tentang manusia ini tuh apa gitu, purpose life-nya apa. Menurut aku ini jadi hal yang penting untuk menghindari KLC, karena kalau misalnya kita tahu purpose life-nya apa, Allah tuh ngasih manusia hidup ini tuh untuk apa, kita tuh nggak akan bingung lagi gitu, nggak akan cemas lagi, nggak akan ngerasa krisis lagi gitu. Karena ya udah, apapun yang terjadi, aku tahu nih arah hidup aku mau dibawa kemana, kita mau jalannya kemana, stepnya mau kemana, mau nanti di depan menghadapi apapun, yang penting tujuan hidup aku adalah meraih ridhonya Allah gitu misalnya. Jadi nggak masalah dong, nggak sesuai sama apa yang kita mau misalnya, tapi kita tetap berusaha untuk bisa dapetin ridhonya Allah. Nah tadi artinya belajar agama lebih dalam lagi, belajar tentang ilmu tentang takdir itu apa, manusia itu apa, mungkin juga Allah itu apa. Kadang kita tuh jadi mendiskriminasi Allah gitu, atau mendiskreditkannya dengan bilang ataupun juga takut sama masa depan kita gitu. Siapa yang tahu gitu kan. Bahkan sebenarnya Allah juga ngejamin kita kan, ngejamin kehidupan kita dari awal kita lahir sampai hari ini. Dan kenapa kita harus risauin hal yang bukan ada di kendali kita? Kita nggak percaya kalau misalnya Allah itu tuh ada sama kita, atau kayak gimana ya? Nah itu kan perlu dipertanyakan nih. Artinya perlu belajar, perlu ilmu. Dan mungkin yang paling penting lagi adalah fokus sama diri kita hari ini. Step apa yang mau dilakuin, dan gak usah bandingin diri kita sama orang lain atau pencapaiannya orang lain, karena kita semua punya jalurnya masing-masing dan tetap diusahakan. Oke, ingat ya teman-teman, karena ketika di mata manusia terbaik belum tentu terbaik di mata Allah. Bener gak teh? Cocok. Terus boleh kalau misalkan nih menurut Teteh, hikmah yang bisa kita ambil dari misalkan orang ini mengalami krisis ini gitu. Hikmah yang bisa diambil dari krisis itu tuh menurut Teteh apa? Oke teman-teman, nih krisis ini terjadi karena kita punya ekspektasi juga kan sama diri kita di masa depan. Kita pengen jadi orang yang seperti ini, tapi kita nggak yakin nih, atau misalnya kita mengekspektasikan diri kita seperti apa gitu. Nah dari ekspektasi ini ada orang-orang yang menjadikan ekspektasi ini sebagai kekuatan. Kemudian dari kekuatan itu muncul prasangka baik, ataupun juga hikmah positifnya lah gitu ya. Orang-orang akan bisa merasakan itu. Tapi ada juga yang ekspektasinya terdistorsi dan akhirnya berakibat negatif gitu. Nah mungkin hari ini kita fokus sama menjadikan ekspektasi-ekspektasi itu kekuatan, dan akhirnya bisa kita ambil hikmahnya tadi. Dan hikmahnya adalah tadi, kalau misalnya kita enjoy sama momen ini atau quarter life period ini, kita akan dapat banyak banget
pendewasaan di fase ini gitu, akan dapat banyak pelajaran dan tempat kita untuk bertumbuh gitu. Karena kan ya orang tuh perlu step by step ya untuk bisa jadi misalkan seseorang di masa depan gitu. Dan kita lagi ada di fase untuk jalannya nih pelan-pelan kan. Jadi kita jangan langsung kayak mikirin, oh kok si ibu itu mah keren banget ya udah bisa sampai sana gitu. Iya, ibu itu kan berjalan juga kayak kita kan pelan-pelan gitu. Jadi mungkin hikmah yang bisa didapetin adalah nikmatin perjalanannya dan yakin kalau misalnya setelah kesulitan itu tuh pasti ada kemudahan gitu. Dan ingat lagi janji-janjinya Allah gitu. Teman-teman, ini kayak emang sih agak abstrak gitu ya kalau misalnya kita nggak coba renungi atau resapi gitu. Tapi banyak banget kok gitu hal-hal yang Allah kasih, hikmah-hikmah yang Allah kasih dari setiap ujian ataupun cobaan yang kita lewatin. Cuman kadang otaknya manusia ini terlalu dangkal untuk bisa langsung ngerti apa maksudnya gitu. Jadi ya nikmatin, belajar sedikit-sedikit untuk bersabar, untuk berpikir, untuk mindful di setiap keadaannya, untuk bisa refleksi lagi gitu, untuk bisa dapetin hikmah-hikmah yang Allah kasih. Karena ya banyak banget gitu teman. Kayak mungkin teman-teman bisa jawab hikmah apa ya yang nggak krisis nih orang-orang. Oke, berarti segala sesuatu emang perlu ilmu ya Teh. Yap. Takutnya gitu ada yang salah tangkap tentang segala sesuatu, jadi perlu didasari dengan ilmu, terutama didasari dengan agama. Terus untuk takdir, karena Allah telah menyiapkan takdir-takdirnya, manusia diperlukan untuk usaha juga untuk mencapainya. Oke Teh, mungkin karena tadi pertanyaan terakhir sebelum ditutup, ada nggak sih Teh closing statement dari Teh? Teman-teman, untuk closing statementnya mungkin ini ya, jangan selalu kaitin periode ini sama hal negatif. Karena sebenarnya di quarter life period ini kita bisa kok nggak ngalamin krisis dan kita bisa enjoy untuk bisa bertumbuh di keadaan ini gitu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalkan Allah tuh pasti kasih potensi ke kita dan tinggal kita cari dan juga maksimalin potensi itu. Dan mungkin kalau misalkan ada masalah di depan, yakinlah kalau misalkan semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Dan Allah gak mungkin zolim sama kita. Dan ya tinggal kita cari formula untuk terbiasa menghadapi dan merefleksikan itu untuk bisa mengambil hikmahnya. Gitu. Oke, gimana nih teman-teman setelah berbincang-bincang banyak dengan Teh Ocha hari ini? Semoga banyak ilmu yang dapat diambil hari ini. Oke, untuk Teh Ocha terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena waktu juga, semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih juga teman-teman yang telah mendengarkan kita sampai akhir, dan semoga apa yang disampaikan oleh Teh Ocha bisa bermanfaat buat teman-teman kita semua. Oke, mungkin untuk Pokari episode 12 yang collab bareng Departemen Kerohanian dengan pemateri Teh Ocha dicukupkan sampai hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.